Assalamualaikum. Untuk memenuhi tugas MKS Learning Point, ini ada tugas untuk membuat video. Jadi untuk di pertemuan 8 kita ada membahas mengenai corporate restructuring, merger and divestiture. Nah, dalam menambah biaya modal suatu perusahaan dapat dilakukan dalam berbagai alternatif, yang diantaranya dengan menerbitkan saham baru dan menambah komposisi hutang di dalam struktur modal atau obligasi. Nah, namun di antara alternatif tersebut tentunya terdapat kerugian maupun keuntungan masing-masing yang dapat diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan perlu merumuskan untuk menggunakan alternatif yang tepat dan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Untuk contoh dari perusahaan tersebut ada Goto Group, yang merupakan sebuah merger antara perusahaan Gojek dan Tokopedia dalam mewujudkan suatu perusahaan digital terbesar Indonesia hingga Asia. Nah, merger yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini telah meningkatkan valuasi senilai USD 40 miliar dan ekosistemnya mewakili 2% dari total PDB di Indonesia. Kedepannya, Tokopedia maupun Gojek akan tetap berfokus pada bidang perusahaannya masing-masing, yakni Tokopedia berfokus pada e-commerce dan Gojek berfokus pada ride-hailing. Namun keduanya juga memperoleh keuntungan dan menciptakan lini bisnis, yakni Goto Finance, yang diharapkan akan menjadi digital finance terbesar paling banyak yang diminati oleh konsumen yang ada di Indonesia. Lalu next di video selanjutnya ada materi yang membahas tentang capital structure. Nah, di dalam capital structure ini terdapat dua motif mengenai merger dan akuisisi, yaitu mengejar pertumbuhan dan mengejar efisiensi biaya. Banyak perusahaan di Indonesia melakukan merger dan akuisisi dengan tujuan untuk memperluas ekspansi ke berbagai lini produk baru, mengejar pertumbuhan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang di pasar, serta efisiensi biaya melalui pencapaian target economics of scale and economic of scope. Nah, bagi investor, right issue dapat memberikan kesempatan untuk membeli tambahan saham dalam harga yang lebih murah. Jika right issue dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan bisnisnya, maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham akan mendapatkan peningkatan nilai modal meskipun hal tersebut dilusi nilai saham karena right of issue tersebut. Nah, kebijakan struktur modal menjadi tanggung jawab utama manajer keuangan adalah memastikan beberapa persen sumber modal ini dari hutang dan berapa persen sumber modal dari ekuitas, sehingga pada komposisi tersebut dapat menghasilkan biaya modal atau WACC yang minimal. Nah, pada intinya komposisi struktur modal yang optimal dipengaruhi oleh besarnya hutang dan ekuitas yang dihasilkan, yang mana nantinya akan menentukan WACC dan berdampak pada nilai perusahaan. Nah, terkait untuk pertemuan ke-10 ini ada membahas tentang cost of capital. Nah, di dalam materi cost of capital ini menjelaskan bahwa modal merupakan dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Sedangkan biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan tersebut. Perhitungan biaya modal sangat penting untuk mengetahui besaran biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Biaya modal memiliki beberapa jenis, yaitu biaya hutang setelah pajak, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan biaya modal saham preferen. Biaya modal dalam satu perusahaan itu berbeda-beda setiap proyeknya, karena setiap proyeknya memiliki risiko yang berbeda-beda. Nah, hal ini merupakan suatu hambatan atau PR bagi manajer untuk dapat menghitung biaya modal yang optimal dan bagaimana tingkat perbedaan risiko dapat tercermin dalam proses penghitungan biaya modal dengan pendekatan yang ada. Lalu next di pertemuan 11 ada bahas mengenai dividend policy and stock repurchase atau paying back your shareholders. Nah, dividend policy merupakan keputusan apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal untuk investasi di masa yang akan datang. Nah, teori dividen ini ada 4. Yang pertama ada dividen irrelevance theory, tax preference theory, bird in hand theory, and signaling tax theory. Nah, pada kasus Gainsborough, pengambilan keputusan yang diambil yaitu pada tahun 2002 Gainsborough menambahkan budget untuk R&D dan membuat restrukturisasi besar dengan menjual line of business yang kurang menguntungkan. Mereka juga menjual beberapa aset dan mengurangi sejumlah karyawannya. Hasil dari kegiatan ini, mereka dapat menghemat $65 juta. Dan pada tahun 2004, perusahaan mengambil strategi dengan mengubah strategi manufaktur yang mulai memperbaiki pendekatan marketing mereka. Dari kegiatan ini, perusahaan dapat menghemat biaya sebesar $89 juta.
Lalu di bab 12 ada capital market dan IPO proses. Nah, suatu perusahaan harus merumuskan proporsi perolehan laba untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham serta untuk reinvestasi di perusahaan guna ekspansi bisnis di masa mendatang. Pembagian dividen di sini harus secara konstan dilakukan oleh manajer agar dapat mengambil kepercayaan investor. Hal ini dikarenakan pembagian dividen dapat menjadi signal terhadap kinerja perusahaan. Apabila pembagian dividen dilakukan secara tidak konstan setiap tahunnya, maka investor dapat memperkirakan bahwa perusahaan tersebut mengalami penurunan kinerja sehingga investor akan hilang kepercayaan kepada perusahaan dan mempertanyakan akankah perusahaan dapat bertahan di masa mendatang. Nah, ini IPO atau initial public offering dilakukan agar suatu perusahaan lebih mudah untuk mengumpulkan biaya modalnya di masa depan dengan meningkatkan likuiditas perusahaan serta meningkatkan pengakuan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dalam peluncuran IPO, karena dilakukan secara go public, jadi tidak terdapat harga tertentu yang ditetapkan, seperti yang telah dilakukan oleh PT Cisarua Mountain Dairy atau Cimori yang meluncurkan IPO di mana dananya untuk belanja modal yakni penambahan kapasitas produksi dalam bentuk properti, pabrik, dan peralatan. Cimori juga menambah lini produksinya untuk olahan susu dan akuisisi tanah dan bangunan. JetBlue Airlines merupakan suatu maskapai penerbangan low cost carrier yang sukses di Amerika Serikat. JetBlue Airlines berencana untuk menambah biaya modal perusahaan melalui IPO atau initial public offering untuk mendukung penambahan landasan penerbangan dengan membeli unit pesawat baru dan mengimbangi kerugian portofolio dari investor ventura perusahaan. Dalam analisisnya, didapatkan bahwa harga yang direkomendasikan untuk peluncuran IPO pada JetBlue Airlines berada di kisaran sekitar 25 hingga 30 USD per lembar saham untuk mengakomodasi tetap tingginya permintaan pasar di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Nanti ada materi mengenai tentang behavioral finance. Behavioral finance merupakan suatu kajian yang meyakini bahwa terdapat pengaruh psikologis yang mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ada dua narasi yang bisa dibangun oleh emiten. Narasi pertama yaitu ada perusahaan seperti Indofood yang membagikan 50% dividen, membagikan laba sebesar 50% narasi ya, dan yang kedua itu menahannya laba sekitar 50%. Nah, dari kedua narasi tersebut, substansi tersebut maknanya juga jatuhnya akan sama. Tapi kenyataannya hasil dari penelitian menunjukkan adanya respon yang berbeda yang diberikan oleh investor yang tercermin pada harga saham. Jadi dilihat respon investor pergerakan harga saham. Behaviorist berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam menentukan perilaku investor pasar. Berbagai teori investasi pada umumnya dibangun atas dasar asumsi bahwa manusia selalu berpikir rasional. Setiap pengambilan proses keputusan ada 4 pendekatan baru mengenai tentang keuangan tradisional, yaitu yang pertama ada prospek teori, yang kedua ada bounded rationality, yang ketiga ada framing teori, dan yang ketiga ada market anomaly. Nah, untuk materi ada tentang nudge teori. Nudge teori ini merupakan sebuah teori yang membahas tentang cara mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan kelompok maupun individu di masa pandemik saat ini. Banyak bermunculan investor baru untuk meningkatkan performa pasar modal menjadi optimal. Pasar modal bekerja dengan baik, IHSG meningkat secara positif dalam jangka panjang, maka investor diharapkan dapat berpikir secara rasional. Nudge teori dipopulerkan oleh Richard Thaler dan Susskind menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pilihan yang mengubah perilaku seorang dengan terukur dan tidak membatasi pilihan atau secara signifikan mengubah keuntungan ekonomisnya. Nah, sedangkan di perspektif Islam, pendekatan nudge ini dengan memudahkan dan menggembirakan orang untuk memilih syariah, memilih ekonomi syariah yang dipercaya dapat jadikan nyisa yang efektif. Sekian, Loreng Poin 6 guys.